Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di berita The Sound TV bersama saya, Faila Evangeline, dan rekan saya, Reza Fakhri, dalam beberapa waktu ke depan, 20 Agustus 2025, untuk menggambarkan berita-berita yang teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam rangkaian berita acara pagi ini. Pemirsa, ada fenomena untuk jelang hari kemerdekaan. Jika biasanya penjualan bendera merah putih meningkat, tahun ini justru mengalami penurunan. Penyebabnya cukup mengejutkan, karena masyarakat lebih ramai berburu bendera bajak laut di One Piece yang sedang viral. Di sejumlah pasar, para pedagang mengangkut bendera bajak laut ala One Piece laris manis, sementara stok bendera merah putih masih menumpuk. Kondisi ini tentu mengkhawatirkan sebab menjelang 17 Agustus, biasanya penjualan bendera merah putih menjadi sumber penghasilan utama. Dan berikut laporan rekan kami, Dwi Andika, langsung dari Pasar Cililitan Besar. Halo pemirsa, saya Dwi dari Sound TV akan melaporkan langsung dari Kabupaten Gayan. Menjelang peringatan HUT RI ke-80 Republik Indonesia, bendera merah putih yang biasanya salah satu barang yang paling baik dicari, namun tahun ini saya melihat sebuah fenomena baru di mana warga lebih milih mengibarkan bendera bajak laut dari One Piece. Saya akan langsung melihat kondisi para pedagang di lokasi kejadian di Cililitan Jalan Besar. Selamat sore Pak, saya Dwi dari Sound TV. Kami sedang mencari informasi mengenai penjualan bendera pada di tengah isu yang sedang ramai dibicarakan. Ya, boleh. Boleh saya tanya Pak? Iya, boleh. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Cepi Nurambia, Bapak Cepin, oke. Bapak berjualan bendera ini sejak tahun kapan Pak? dari tahun 2019. 19, oke. Iya. Kalau saya boleh tahu, Bapak tahu mengenai kabar pengibaran bendera One Piece nggak Pak yang sedang ramai dibicarakan ini? Ya, tahu tentang. Lalu apakah ini memiliki dampak terhadap Bapak? Ya, sangat memiliki dampak untuk tahun ini karena diadanya yang isu bendera One Piece itu ya. Oke. Kalau saya boleh tahu, perbandingannya dari tahun lalu itu kapan berapa Pak? Perbandingannya sangat jauh lah dari tahun sekarang sama tahun-tahun kemarin gitu. Lalu apakah ada yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh warga Indonesia? Ya, mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Indonesia harus memasangnya bendera merah putih lah. Jangan dengan bendera-bendera One Piece itu, dikarenakan kan hari kemerdekaan itu cuma yang dikibarkan hanya bendera merah putih, gak ada bendera lain aja gitu. Oh gitu. Iya. Kalau gitu terima kasih ya Pak, dan semoga dagangan Bapak ke depannya lebih baik dan ramai ya Pak. Ya, benar. Ke depannya, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke pemirsa, jadi itulah kondisi para pedagang bendera di hari perayaan kemerdekaan HUT RI ke-80 Republik Indonesia. Saya berharap semoga jiwa kemerdekaan selalu meriah di seluruh Indonesia. Mari kita kembali ke studio. Pemirsa, dari isu serius kita beralih ke kabar yang lebih ringan. Bisnis kuliner selalu punya daya tarik tersendiri, dan salah satu tempat yang kini ramai dikunjungi anak-anak muda sampai orang tua adalah Roti Bakar Japar 48. Dengan menu roti bakar yang variatif dan suasana hangat untuk nongkrong, kedai ini menjadi magnet baru bagi anak muda hingga keluarga yang ingin bersantai dari pagi hingga malam hari. Dan berikut laporan rekan kami, Dewi Sekarsari, langsung dari lokasi. Halo Sobat Sound TV, perkenalkan dengan nama saya yaitu Dewi Sekarsari yang akan menjadi reporter pada kali ini. Jadi di sini saya akan mewawancarai ini seputar ada kedai roti bakar yang terkenal di area Pinang Ranti. Kalau misalkan kalian tahu nama roti bakar tuh Japar 48 ya, di daerah sekitar 48. Kalau bisa, mari kita wawancarai dari pemilik kedai ini. Ayo, let's go. Halo semuanya. Nih, di sini tuh saya sudah ada pemilik dari roti bakar 48-nya. Mari Pak perkenalkan diri. Nama saya Bapak Japar, asli kelahiran dari Tegal, merantau ke Jakarta, di Pinang Ranti, buka usaha roti bakar Japar 48. Wih, berarti nama roti bakar Japar 48 ini dari nama Bapak sendiri ya? Itu keren banget. Jadi, baik kita tanya sekarang ya. Apa Bapak memiliki pengalaman bekerja di industri makanan sebelum membangun roti Japar 48 ini? Oh, enggak.
Sebetulnya apa namanya, untuk usaha kuliner itu dari keturunan. Jadi orang tua dulunya usahanya warteg karena memang asli dari Tegal. Jadi turun temurun jiwa pengusahanya atau jiwa wirausaha itu udah ada. Jadi itu bekal mental untuk ngadepin semua para pelanggan itu nggak canggung. Jadi jiwa pelayan, melayani semua orang itu udah ada dari kecil, didikan dari orang tua. Wih, keren banget nih guys. Jadi teman-teman Sound TV nih harus meneladani bapaknya nih. Apalagi di zaman sekarang tuh banyak pekerjaan yang sulit. Tapi kalau misalnya ada tekad nih, kita pasti bisa. Nah, kedua, bagaimana nih Bapak memastikan kebersihan dan kualitas dari produk Bapak pada saat ini? Untuk masalah kebersihan, sebelumnya memang sebelumnya memang kalau emang udah saya keturunan dari kuliner, usaha kuliner, itu udah pasti mengerti tentang kebersihan, dan itu harus ditingkatkan setelah buka usaha sendiri dengan cara study tour ke berbagai warung yang semacam ini ya, selevelnya misalkan atau lebih tingginya bisa kayak semacam yang kayak McD atau KFC, mohon maaf sebut merek. Jadinya untuk membandingkan apakah layak usaha saya untuk dikunjungi orang dengan kebersihan standarnya seperti ini. Kalau untuk dilihat dari fisiknya memang tidak harus sama, tapi minimal kan kita usaha untuk semaksimal mungkin. Normalnya untuk di open atau di luar itu standar kebersihannya itu minimal tidak ada sampah gitu. Atau misalkan produknya kan kebetulan dapurnya open, jadi terlihat nggak tertutup workshopnya. Jadi semua orang itu bisa lihat cara bikinnya sampai jadi terlihat semuanya. Jadi memang kebersihan itu nomor satu dari produk ini, karena bersentuhan dengan kuliner, apa produk yang dikonsumsi langsung oleh pelanggan. Wow, sangat amat persis kembali nih guys, harus dicontoh juga. Lalu bagaimana nih Bapak menangani pelanggan yang komplain terhadap pesanan atau ada anggota dari Bapak yang salah untuk memesan makanan, membuatkan makanannya langsung kepada pembeli? Oh gitu. Kalau untuk komplain, pelanggan komplain, kita tanya dulu kesalahannya atau apa namanya yang dikomplain itu bentuknya berat atau sedang. Kalau misalkan sedang, misalkan kebanyakan sausnya misalkan dibuang aja. Kalau misalkan salah pesan, itu wajib diganti karena memang motif pelanggan adalah raja. Jadi bagaimanapun caranya pelanggan itu harus dipuaskan. Jadi apa maunya pelanggan itu harus dituruti. Itu kalau udah masuk ke ranah sini ya, ke maksudnya udah masuk ke zona warung maksudnya. Jadi setiap orang masuk ke sini berarti jadi pelanggan dan dia harus dilayani apa maunya. Kalau misalkan komplain wajib diganti. Misalkan salah total ibaratnya wajib diganti. Itu udah konsekuensi tanggung jawab resiko dari pemilik warung harus memuaskan. Adapun misalkan yang kecil-kecil hanya cukup ditanya aja maunya bagaimana kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari kami juga, apakah Bapak Roti Japar ini mau membuka outlet lebih banyak lagi di berbagai daerah? Apalagi nih Roti Japar ini tuh udah terkenal banget, mau dari Pinang Ranti juga, Kampung Makassar juga tahu, Bang Boya juga, bahkan sampai sekolah saya dari Bambu Apus pun tahu roti bakar ini. Jadi bagaimana pendapat Bapak? Oh iya, untuk ekspansi pengembangan harus tetap dijalankan. Sebetulnya udah dari umur warung 3 tahun atau 4 tahun itu udah mulai pengembangan, cuman udah jadi, terus sahamnya itu dikasih ke saudara atau yang membutuhkan, terutama saudara-saudara yang membutuhkan pekerjaan untuk wirausaha, dikasih sahamnya, silahkan dikelola. Sampai sekarang udah ada 4 cabang, tapi sudah dilepas semuanya. Dan memang target 10. Nah dari 10 itu ada yang jadi, ada yang enggak, karena kecocokan dari strategis atau tidaknya lokasi tempat untuk usahanya. Untuk pengembangan
untuk ke depan memang banyak yang perlu dikoreksi, dari mulai sistem keuangan, manajemen karyawan, baik promosi maupun dari sosial media segala macam harus ada timnya sendiri. Rencana kalau bisa biar punya ruko sendiri dengan sistem yang bagus. Silakan nih semua teman-teman Sound TV, ini patut dicontoh banget nih generasi Z untuk bisa berkembang lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Terima kasih ya Pak sudah mau diwawancara. Terima kasih ya Pak. Baik semuanya, mari kita kembali ke studio dan Sound TV. Dadah, selamat tinggal. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Berita Deson TV hari ini. Saya Risa Fafari dan rekan saya Viola Evangeline mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.